Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua, nak? Baik-baik ya, nak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembelajaran IPS. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu subtema Bersatu Kita Teguh. Nah, apa yang akan kita pelajari, nak? Ya, ada dua hal. Satu, makna kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dua, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Kita bahas satu-satu, nak ya. Pertama, yaitu makna kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur, bangsa Indonesia melakukan pembangunan di berbagai bidang. Antara lain, satu, bidang pendidikan. Anak-anak, seperti kalian ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini dapat kalian lihat, nak, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan antara lain pembangunan gedung sekolah, laboratorium, pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi, serta sampai menanggung biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga membuat kurikulum pendidikan. Tentunya kurikulum itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Biasanya kurikulum itu memuat pendidikan karakter, moral, toleransi, dan hak asasi manusia. Itu, nak, di bidang pendidikan. Sekarang yaitu bidang sosial. Bidang sosial, tujuan pembangunan bidang sosial yaitu meningkatkan kualitas manusia serta hubungan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini pemerintah, nak, memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Misalkan mendukung program pemerintah untuk mengurangi pengangguran, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja. Seperti pada gambar itu, nak ya, kalian lihat, yaitu bukti nyata pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru. Itu bidang sosial, nak ya. Sekarang yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi ya, tujuannya itu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Yaitu merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, masyarakat diberikan kesempatan melakukan kegiatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan. Nah, seperti kalian ketahui ya, nak ya, pada masa penjajahan masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi, nak. Masyarakat hidup sengsara. Itu biasanya akibat dari kebijakan adanya kerja rodi, tanam paksa, dan romusa. Kan tetapi, nak ya, sekarang perekonomian masyarakat Indonesia sudah membaik. Kalian lihat, nak ya, pada gambar itu ya, semua bekerja sesuai dengan di bidangnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, nak ya. Seperti itu. Sekarang ekonomi kita sudah mulai membaik. Sekarang kita menuju yang kedua, nak, yang harus kita pelajari. Yang kedua yaitu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan.
pada awal kemerdekaan kondisi ekonomi Indonesia itu sangat terpuruk ditandai dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, terus adanya blokade ekonomi dari Belanda. Tahu apa tujuan blokade ekonomi dari Belanda Siapa yang tahu? Ya, salah satunya saya. Oke. Tujuannya tujuan blokade itu agar peralatan militer itu tidak bisa masuk ke Indonesia. 2. Hasil perkebunan tidak dapat keluar dari Indonesia. Yang ketiga mencegah bangsa lain yaitu selain Belanda untuk menguasai Indonesia. Meskipun demikian pemerintah harus mengupayakan perbaikan ekonomi. Ada beberapa upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa Indonesia 1. Yaitu dengan pinjaman nasional. Pinjaman nasional program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Program nasional ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Program ini mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat BPKNIP. Program ini juga didukung dengan pendirian Bank Tabungan Pos yang bertujuan untuk menyalurkan pinjaman nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu pinjaman nasional. 2 yaitu upayanya yaitu adanya konferensi ekonomi. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan serta status dan administrasi perkebunan ingat tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak apa yang masalah ekonomi Indonesia itu seperti contohnya produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan. Kegiatan ini dihadiri oleh para cendekiawan yaitu para cendekiawan, gubernur dan pejabat yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Lanjut yaitu ketiga yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun kemudian Terus langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Perancang Ekonomi yaitu antara lain pertama, menyatakan semua bangunan umum, perkebunan dan industri milik Belanda menjadi milik pemerintah. Itu rancangan 2. Bangunan umum milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. 3. Perusahaan Jepang akan disita sebagai ganti rugi kepada Indonesia. 4. Yaitu perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian antara Republik Indonesia dan Belanda. Itu mengenai pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Sekarang kita lanjut yang keempat yaitu
Rencana Kasino atau Kasino Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu I.J. Kasino. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun yaitu antara tahun 1948 sampai dengan 1950 yaitu mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis ya. Nah, pada rencana Kasino ini, program Kasino ini menyarankan ada beberapa yang disarankan yaitu 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. 2. Yaitu melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. 3. Pencegahan hewan-hewan yang berperan penting dalam produksi pangan. Tahu nak ya? Ya, hewan-hewan yang berperan penting dalam produksi pangan itu kalian sudah tahu semua. Yang keempat yaitu di setiap desa ya dibentuk kebun-kebun bibit serta transmigrasi. Ya, itu nak ya. Jadi kalian harus tahu ya nak ya rencana Kasino ya nak ya, rencana dari Kasino nak ya. Sekarang menginjak yang kelima yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Moty. Tujuannya untuk meningkatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Nah, diharapkan PT ini dapat melenyapkan ya individualisasi ya di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, dalam perkembangannya PTE tidak berjalan baik dan hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta saja. Nah, kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat adanya agresi militer Belanda. Ya. Anak-anak, demikian anak-anak ya yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Selanjutnya kalian kerjakan kuis di e-learning. Anak-anak, insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Pesan Bu Deni, jangan lupa sholat, belajar, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian nak ya. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Dan iya, sebentar, saya ingatkan, minggu depan kita ulangan penilaian harian yaitu tema 2. Kalian persiapkan betul-betul ya nak ya. Sekian nak ya dari Bu Deni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.